105 Roy FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Iya rekan Rau, masih bersama Sri pastinya sudah menunjukkan di informasi pukul 11 di menit ke-10. Seperti biasa rekan Rau, tentunya di hari Jumat kali ini edisi 11 Desember 2020 kita selalu menghadirkan obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Dan sekarang di studio kita sudah hadir narasumber kita. Ada siapa nih, penasaran ya rekan Rau? Ada siapa narasumber kita pada Jumat kali ini? Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Sri dan rekan Rau semuanya. Iya, siapa lagi tidak kenal dengan suara ini ya? Ada Kak Elsa Siregar pastinya ya. Gimana nih kabarnya di hari ini Kak Elsa? Ya, luar biasa, alhamdulillah kabarnya hari ini sehat ya. Mudah-mudahan rekan Rau juga semuanya dalam keadaan sehat ya, Sri, termasuk Sri-nya juga. Amin ya rabbal alamin. Iya, rekan Rau, seperti biasa di Obsesi pastinya kita selalu menghadirkan tema-tema yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan membahas seputar korupsi tumbuh subur di negeri demokrasi. Waduh, korupsi ini membuat kepala kita menjadi mendidih ya. Iya, benar. Oke deh, kalau gitu untuk mempersingkat waktu rekan Rau, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Elsa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, insyaallah di Jumat berkah ini kita masih banyak sekali mendapatkan berkah dari Allah ya, baik berupa kesehatan fisik ya, alhamdulillah masih bisa sama-sama untuk mendengarkan obsesi di ruang dengar Anda masing-masing ya. Kemudian juga yang pasti kita diberikan kelapangan waktu ya, tidak hanya kesehatan fisik, Allah juga memberikan kita kelapangan waktu untuk bisa sama-sama berdiskusi di sini. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih sekali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Ukti Sri tadi, bahwasanya tema kita pada siang hari ini sangat menarik menurut saya gitu ya. Kita berbicara tentang korupsi. Meskipun sebenarnya tema ini bukanlah tema yang sekali dua kali kita bawakan, itu artinya memang korupsi ini menjadi sebuah persoalan yang sampai hari ini nyatanya belum menemukan solusi yang mampu menyelesaikan gitu ya. Sehingga amat sangat layak kalau tema yang kita angkatkan itu adalah korupsi tumbuh subur di negeri demokrasi. Jadi pemilihan tema ini tentu tidaklah berdasarkan asumsi gitu ya, tapi ini adalah sesuatu hal yang kita kita sampaikan atau kita buat itu karena ada data, kemudian juga karena udah ada fakta gitu ya. Nah jadi barangkali kalau kita mau memberikan rentetan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yang biasanya ini melibatkan pejabat negara, kayaknya waktu kita nggak akan cukup karena sangat banyak sekali kasus korupsi yang sudah dilakukan oleh pejabat negara kita. Itu tidak hanya di satu badan saja ya. Kalau kita lihat semuanya sudah kena gitu ya. Bahkan di badan eksekutif, legislatif, bahkan di yudikatifnya sendiri juga sudah pernah terpapar virus korupsi ini gitu ya. Nah yang paling menyita perhatian kita ini barangkali kasus korupsi yang melibatkan kementerian gitu ya. Beberapa waktu lalu dikabarkan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terlibat kasus korupsi. Belum usai penanganan pada Menteri Perikanan dan Kelautan atau Kelautan dan Perikanan, muncul kasus korupsi baru yang akhirnya ini juga membuat bukan sebagian kayaknya ya, seluruh masyarakat geleng-geleng kepala, bahkan sampai ada yang harus mengelus dada gitu ya. Kenapa? Karena yang melakukan korupsi adalah Menteri Sosial, yang dikorupsi juga adalah bansos ya untuk
penanganan kasus COVID-19 yang pada hari ini masih menjadi sebuah persoalan yang tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi sudah menjadi masalah dunia gitu. Ya, orang tidak habis pikir gitu ya, kenapa seorang menteri yang seharusnya diberikan amanah untuk memberikan pengaturan distribusi dana itu merata gitu ya, bisa membantu masyarakat yang kesulitan di saat pandemi ini gitu. Kenapa sampai tega gitu kan ya, mengambil hak rakyat ataupun mengkorupsi gitu ya uang rakyat yang tadinya memang itu diperuntukkan untuk bantuan gitu. Nah, jadi fokus pembahasan kita barangkali tidak kepada para koruptor ini gitu ya. Kenapa? Karena memang keberadaan mereka saat ini sedang berada pada proses hukum yang pasti kita sama-sama berharap proses hukum yang melibatkan para koruptor ini nantinya akan bisa memberikan pelajaran bukan hanya kepada mereka sebagai koruptornya, tapi kepada para calon-calon koruptor lain. Nah, kenapa saya mengatakan calon-calon koruptor lain? Seolah-olah memang korupsi ini akan terus ada di Indonesia ataupun terus ada di negeri yang memang menganut demokrasi. Nah, nanti benang merahnya akan kita dapatkan gitu ya, dan kita juga akan mendapatkan pembuktian kenapa pada akhirnya kita mengatakan demokrasi inilah yang menumbuh suburkan korupsi itu sendiri. Ya, sebenarnya apa sih korupsi itu gitu ya? Korupsi itu kan kalau kita secara pemahaman sederhananya itu kan adanya aktivitas menggelapkan harta yang bukan miliknya. Artinya dia mengambil harta yang bukan miliknya gitu ya. Ini karena adanya aktivitas pengkhianatan gitu. Jadi korupsi ini adalah penyakit yang sebenarnya yang sudah sangat akut di negeri ini gitu ya, yang sekarang kalau kita lihat tidak lagi bersifat kasuistik, atau masalah korupsi ini tidak lagi terlibat seolah-olah ini masalah individual, tapi ini sudah menjadi masalah yang bersifat sistemik, yang ini dilakukan secara berkelompok gitu ya, bahkan melibatkan beberapa mafia. Ini bukan lagi sebatas asumsi, tapi memang faktanya begitu. Yang paling gampang untuk kita indra barangkali adalah kasus korupsi yang tengah menjerat dua menteri yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, yang paling menarik perhatian publik itu tentunya adalah korupsi yang dilakukan oleh seorang Mensos ya, dan itu juga dana yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial. Nah, jadi kalau kita lihat gitu kan ya, korupsi bukan masalah baru. Kemudian juga tindakan terhadap koruptor juga sudah diberlakukan gitu. Tapi kenapa pada akhirnya hukuman yang diberlakukan kepada para koruptor tidak berbanding lurus dengan pengurangan angka korupsi itu sendiri? Ya, salahnya di mana ini gitu ya? Apa yang harus kita analisis di sini sehingga kita akan mendapatkan jawaban yang katakanlah benar, yang pasti gitu ya, sehingga nanti kita nggak bolak-balik membicarakan apa sih sebenarnya hukuman yang tepat untuk koruptor supaya mereka itu bisa jera gitu ya. Nah, makanya di sini kita nggak boleh nanti fokus hanya kepada tindakan kuratif saja, tapi kita juga harus memikirkan persoalan ini secara mengakar. Jadi kita harus menegakkan juga tindakan preventifnya. Artinya berarti kita tidak fokus kepada penanganan kasus korupsinya saja, tapi kita juga harus luruskan paradigma berpikir kita gitu ya, sebenarnya kenapa bisa terjadi korupsi. Nah, setelah kita lihat gitu kan ya, dan kita juga di sini tidak akan tidak akan menutup-nutupi apapun, karena memang negara juga sudah transparan juga untuk membuka siapa orang-orang yang korupsi, meskipun itu baru yang ketahuan gitu ya, karena kita yakin gitu ya dengan suasana demokrasi yang memang menjamin beberapa kebebasan, itu masih banyak sekali korupsi-korupsi yang tidak terjamah oleh publik gitu kan. Nah, jadi apa yang sebenarnya menjadi faktor timbulnya korupsi ini gitu ya? Ini juga persoalan yang sebenarnya sudah menjadi pembahasan tidak hanya dalam tataran nasional, tapi ini juga sudah sering diangkat dalam diskusi-diskusi global gitu. Nah, jadi sehingga ada beberapa para pakar yang menyampaikan beberapa pendapatnya tentang kenapa pada akhirnya korupsi ini menjadi sesuatu hal yang sepertinya sulit sekali dipisahkan dari sebuah tatanan bernegara. Ya, ada yang berpendapat gitu ya, beberapa
beberapa pakar ya, katakanlah seperti Singh ya, American, kemudian Ainan, mereka berpendapat bahwasanya korupsi itu terjadi itu karena pertama mungkin gajinya rendah gitu ya. Tapi nanti kalau kita analisis, apa mungkin atau apa benar gaji dari pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi itu rendah? Kayaknya enggak gitu ya. Bahkan mungkin gaji mereka sangat tinggi gitu kan. Kemudian penyebab lainnya kalau kata para pakar ini, kenapa korupsi itu terus terjadi di sebuah negara, itu karena budaya warisan pemerintahan kolonial. Ya, ini bisa jadi masuk akal gitu ya. Kemudian yang ketiga, adanya sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya ya dengan cara yang tak halal. Ini juga menjadi sebuah alasan yang menurut saya benar. Tapi analisis itu adalah analisis yang menurut saya adalah sesuatu hal yang hanya dilihat dari permukaan saja gitu ya. Jadi kalau kita melihat persoalan ini secara mendalam, artinya kita menelisik apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi ini seperti sebuah kasus biasa, artinya berulang gitu ya. Itu karena ada faktor yang amat sangat dalam gitu ya. Artinya di sini ada faktor utama gitu. Meskipun orang selalu sebut gitu ya, faktor korupsi itu ada faktor internal, faktor eksternal, itu benar gitu ya. Tapi yang paling utama kalau kita bisa lihat secara secara gamblang gitu ya, yang memberikan peluang atau pangkal dari terjadinya korupsi itu adalah ideologi yang dianut oleh negara ini, itu demokrasi kapitalis. Nah, itu nggak bisa kita bantah itu. Kenapa? Karena fakta ideologi inilah yang sebenarnya beserta faktor lain yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi. Nah, kalau kita lihat faktor ideologis ini terwujud dalam beberapa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang sebenarnya itu memang berkiblat kepada barat ya. Jadi ada beberapa nilai kebebasan yang dianut oleh ideologi demokrasi kapitalisme ini ya, nilai kebebasan yang identik dengan budaya hedon gitu ya. Jadi demokrasi kapitalis ini telah mengajarkan ataupun telah menanamkan 4 kebebasan ya kepada masing-masing penganutnya gitu ya. Di antaranya adalah kebebasan yang kebebasan beragama gitu kan, kemudian kebebasan berkepemilikan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku. Nah, jadi yang 4 kebebasan inilah yang tumbuh subur dalam sistem demokrasi kapitalis yang sebenarnya telah terbukti melahirkan berbagai macam kerusakan. Nah, korupsi ini adalah salah satu daripada akibat dari paham kebebasan berkepemilikan gitu ya. Nanti kita bisa melihat faktanya ini adalah dalam sebuah kontestasi politik yang itu adalah perhelatan akbar dalam sistem demokrasi, misalnya dalam pemilu atau pilkada, yang sebenarnya dalam aktivitas ini para penguasa dan para pengusaha itu saling bekerja sama. Ya, tentu ini masuk akal. Kenapa dikatakan saling bekerja sama? Karena penguasa ataupun orang-orang yang ingin berkuasa itu tidak bisa dipungkiri membutuhkan modal yang sangat besar pada saat dia ingin meraih kursi kekuasaan. Nah, tentu modal yang besar ini memang bisa dari kantongnya sendiri, tapi paling banyak itu adalah dimodali oleh para kapital gitu ya, para orang-orang pemilik modal yang sebenarnya ini punya hubungan simbiosis mutualisme gitu ya. Yang tadi orang yang mau berkuasa itu mendapatkan sokongan dana, kemudian yang memberikan dana ini juga nggak mungkin nggak mendapatkan imbalan gitu. Nah, nanti disinilah peran mereka yang tadinya akan melancarkan beberapa katakanlah itu sistem peraturan dan perundangan yang menguntungkan para pengusaha, dan itu sudah menjadi praktek biasa dalam sistem demokrasi. Nah, pun tadi misalnya pada saat dana itu banyak digelontorkan untuk memperoleh kekuasaan, tidak masuk akal juga pada akhirnya dana itu tidak dikembalikan kembali gitu kan ya. Kenapa? Karena pada faktanya kayaknya kita juga tidak boleh menutup mata gitu ya, atau berpura-pura tidak tahu gitu ya. Setiap mau ada pilkada atau ada pemilu, yang namanya money politik itu nggak bisa kita hindarkan ya. Barangkali kalau kita mau jujur, di sekitar kita tuh banyak praktek yang demikian. Nah, itu tentu uangnya kan bukan sesuatu hal yang dihambur-hamburkan gitu aja ya, tidak masuk akal. Pada akhirnya kalau sudah keluar modal itu nggak ingin balik lagi gitu loh. Nah, makanya tadi demokrasi itu sendiri yang kasih peluang gitu kan ya, yang ngasih ruang untuk melakukan aktivitas korupsi. Makanya benar gitu ya kalau kita lihat kesimpulan
kesimpulannya faktor penyebab korupsi itu memang setidaknya ada 4 gitu ya, yang mungkin ini bisa kita sama-sama indra, yang nanti yang 4 ini adalah sudah termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal maksudnya adalah berarti terkait individunya. Ada kan orang bilang itu adalah masalah individunya dia, atau banyak juga kok pejabat yang gak korupsi gitu kan, berarti dia individunya yang bermasalah. Itu benar gitu ya, tapi ada faktor lain yang memang ini juga menjadi sebuah persoalan yang menjadi masalah utama gitu ya. Selain daripada individunya, keadaan juga mendukung ya. Makanya dikatakan faktor pertama yang menjadi penyebab korupsi itu adalah faktor ideologis tadi, di mana tumbuhnya nilai-nilai kebebasan dan budaya hedonis tadi di masyarakat, dan diterapkannya sistem demokrasi yang tadi mendorong untuk melakukan aktivitas korupsi. Karena tadi demokrasi itu kan sebuah sistem pemerintahan terbuka, di mana nanti para pemimpin atau para penguasa ini dipilih langsung. Tapi pada prakteknya adalah pada proses pemilihan itu banyak sekali terjadi yang namanya kasus-kasus money politik. Nah, inilah yang menjadi penyebab biaya demokrasi itu mahal, sehingga pada akhirnya para pejabat yang memperebutkan kursi kekuasaan itu juga pengen balik modal gitu loh ya. Jadi nggak heran pada akhirnya di seluruh jajaran pemerintahan itu ya, atau di seluruh badan bernegara ini juga sudah tergerogoti dengan yang namanya korupsi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak hanya di badan legislatif saja, eksekutif bahkan yudikatif juga udah gitu ya. Kemudian juga yang kedua yang menjadi faktor penyebab korupsi ini adalah tadi faktor kelemahan individu, seperti yang saya katakan, atau seperti orang banyak bilang gitu ya, faktor ketamakan gitu ya, kurangnya keimanan, kemudian juga tidak takut terhadap Allah. Ini adalah yang dimaksud dengan kelemahan karakter individu tadi. Barangkali memang itu yang menimpa orang-orang yang melakukan korupsi ini, karena tadi kalau dilihat dari segi apakah mereka kekurangan harta, kan tidak. Bahkan harta mereka sudah sangat banyak, ditambah lagi yang dikorupsi itu kayaknya sampai mereka mati pun harta itu nggak akan habis. Berarti apa yang menggorogoti mereka itu rasa tamak ya, tamak, rakus, kemudian juga miskin empati. Kenapa saya katakan mereka miskin empati? Lihat saja kasus korupsi yang terakhir. Dana yang dikorupsi adalah dana bantuan sosial untuk orang-orang yang hari ini barangkali menjerit gara-gara kesulitan di masa pandemi. Nah, sementara dia gitu ya, seorang menteri tadi tidak usah pun ada pandemi, kayaknya kehidupan yang layak sudah dia dapatkan, orang dia digaji besar oleh negara gitu kan. Nah, tapi kenapa tega gitu kan ya, mengambil harta yang bukan miliknya, ditambah lagi itu adalah harta rakyat yang memang mereka butuhkan di saat ini gitu ya. Apa itu tidaklah tindakan bejat gitu kan. Makanya tadi ini orang-orang yang sangat rusak sekali akhlaknya. Makanya dikatakan kelemahan dari karakter individu. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan terjadinya korupsi ini adalah faktor lingkungan atau masyarakat tadi. Kenapa saya katakan faktor lingkungan atau masyarakat sekitarnya? Karena tidak bisa dipungkiri korupsi ini kan identiknya tadi dengan budaya suap. Ya, maka kan tidak hanya orang yang melakukan korupsi itu saja yang sebenarnya terlibat korupsi, tapi orang yang melakukan aktivitas suap juga, yang ingin dilancarkan tadi urusannya, yang ingin mendapatkan keuntungan juga dari beberapa masalah-masalah atau kasus-kasus gitu kan ya, yang pada akhirnya makanya dikatakan kasus korupsi ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah kasus sistemik yang bersumber atau yang berasal dari sistem ini sendiri ya, demokrasi itu sendiri. Kemudian yang keempat yang menyebabkan kasus korupsi ini terus senantiasa terjadi, itu yang paling utama adalah karena penegakan hukum yang lemah. Ya, kenapa saya katakan penegakan hukum yang lemah? Tadi balik seperti yang saya katakan, kasus korupsi ini bukan 1-2 loh, ini ratusan, dan ini menimpa pejabat negara. Dan penanganan kasus korupsi juga udah ada semenjak kalau kita lihat kan di Indonesia itu dibentuk KPK itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 gitu kan ya, dan visi misinya juga untuk memberantas korupsi gitu. Tapi dari terbentuknya sampai pada akhirnya hari ini, rasanya korupsi itu nggak hilang gitu loh, bahkan semakin parah gitu kan. Nah, ini berarti ada penegakan hukum yang lemah, artinya tidak ada perlakuan hukum ataupun penindak tegasan terhadap koruptor yang memberikan efek jera kepada orang lain, artinya kepada para calon-calon koruptor ini gitu ya. Buktinya apa? Angka korupsi
korupsi itu semakin meningkat. Nah, ini juga menjadi hal menarik gitu kan ya. Ada beberapa waktu lalu gitu, ketika Ketua KPK mengatakan di beberapa bulan lalu yang paling diperhatikan itu adalah tentang dana bansos. Jangan sampai ada yang melakukan korupsi pada dana bansos COVID. Sehingga dia pernah mengeluarkan statement kalau sampai ada yang korupsi dana bansos itu akan dihukum mati gitu ya. Dan ini yang hari ini tengah ditagih oleh masyarakat ya, ucapan dari Ketua KPK itu sendiri terhadap fakta yang terjadi hari ini. Apa yang dikhawatirkan oleh Ketua KPK itu benar-benar terjadi, dan mereka sendiri yang sudah menangkap menteri yang melakukan korupsi tadi, dan orang sekarang tengah menuntut gitu kan ya, kapan kiranya hukuman mati itu diterapkan kepada para koruptor. Tapi nanti kita lihat juga apakah tindakan kuratif saja itu mampu menyelesaikan masalah korupsi. Itu nggak akan. Kenapa? Karena peluangnya nggak diselesaikan. Artinya masalah preventifnya itu juga nggak dituntaskan. Maka di sini nanti kita perlu melihat sebenarnya bagaimana Islam itu sendiri memberikan perhatian yang tegas, kemudian memberikan penyelesaian tuntas terhadap masalah korupsi. Nanti akan kita lihat bagaimana korupsi dalam pandangan syariah Islam, agar tadi kita mampu menawarkan solusi yang katakanlah jitu untuk membasmi tuntas korupsi ini gitu. Oke, rekan Rau, kita break dulu sebentar dan nanti masih akan bersama Kak Elsa tentunya di tema korupsi tumbuh subur di negeri demokrasi. Dan jangan kemana-mana, untuk Anda yang ingin bertanya boleh silahkan pergunakan 0822 999 6105. And stay tuned terus in 105 FM, Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan. Ya rekan Rau, masih bersama Sri dan juga Kak Elsa di Obsesi kali ini, obrolan seputar Sakopa Islami, tentunya di tema korupsi tumbuh subur di negeri demokrasi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi kepada Kak Elsa, kita persilahkan. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasannya. Tadi di segmen pertama saya sudah memberikan gambaran apa yang menjadi latar belakang pembahasan hari ini. Ya, ada beberapa kasus korupsi yang sudah kita sampaikan tadi, yang barangkali ini menjadi sebuah fakta yang sangat memilukan ya bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kasus korupsi itu dilakukan oleh Menteri Sosial yang seharusnya punya rasa empati tinggi gitu kan ya terhadap rakyat kecil, rakyat miskin lah katakan, yang hari ini mengalami kesulitan di tengah pandemi, tapi dengan sangat tidak berempati atau tidak punya hati gitu kan ya, mau mengkorupsi dana bansos. Nah, sehingga tadi kita juga udah melihat sebenarnya apa yang menjadi penyebab kenapa pada akhirnya korupsi ini tumbuh subur di negeri demokrasi. Ya, ternyata memang faktor utamanya adalah karena rezim atau sistem ini yang memberikan peluang langsung terhadap para koruptor itu untuk melakukan korupsi gitu ya. Ditambah lagi tadi faktor-faktor lain, yaitu termasuk kepada faktor individunya yang lemah, katakanlah lemah keimanannya, kemudian juga lemah akhlaknya gitu kan, lalu juga penerapan hukum yang lemah. Kenapa saya katakan penerapan hukum yang lemah? Karena pada faktanya korupsi ini sudah terjadi sejak sangat lama, kemudian juga hukuman juga sudah dijatuhkan kepada para koruptor, tapi pada faktanya tidak sampai membuat korupsi ini pada akhirnya ditumpas habis gitu ya. Maksudnya ada kasus korupsi berikutnya dan berikutnya. Nah, tentu dalam hal ini sebagai seorang muslim memang adalah sangat wajar, bahkan sebuah kewajiban pada saat melihat persoalan apalagi yang menimpa katakanlah masyarakat banyak yang dilakukan oleh seorang penguasa atau katakanlah jajaran penguasa, maka wajib untuk kita memberikan katakanlah muhasabah ataupun introspeksi ataupun peringatan kepada para penguasa tadi. Dengan cara apa ya? Dengan cara memberikan sebenarnya gambaran bagaimana agar korupsi ini bisa dituntaskan secara tuntas gitu loh ya. Makanya tadi saya katakan bahwasanya Islam sendiri punya yang namanya tidak hanya tindakan kuratif, artinya penindakan terhadap pelaku korupsi, tapi juga bagaimana memberikan tindakan peran pencegahan, artinya memberikan tindakan preventif terhadap para pejabat negara, katakanlah mereka yang diberikan amanah memelihara uang rakyat agar mereka tadi tidak menjadi orang-orang yang menyalahgunakan.
Ya, jadi kalau kita lihat korupsi dalam syariat Islam ini sebenarnya disebut sebagai perbuatan khianat gitu kan. Jadi orangnya disebut khain gitu ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam masalah pencurian, tapi dia termasuk ke dalam masalah penggelapan uang yang diamanatkan atau yang dipercayakan kepada dia gitu kan. Kemudian tindakan khain ini tadi saya katakan tidak termasuk ke dalam tindakan pencurian gitu ya. Dalam syariah Islam sebab kalau mencuri itu kan mengambil harta orang lain secara diam-diam. Tapi kalau korupsi ini kan adalah aktivitas pengambilan harta karena pengkhianatan. Artinya memang tadinya harta itu diamanahkan kepada dia untuk dikelola, tapi dia salah gunakan dengan cara mengambil yang bukan haknya. Makanya dikatakan aktivitas korupsi adalah aktivitas pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kalau yang dalam fakta yang kita sudah bahas ini adalah dilakukan oleh beberapa pejabat negara gitu ya. Nah, jadi karena itu sanksi ataupun ukubat yang ditetapkan kepada khain ataupun pelaku khianat itu bukanlah hukum potong tangan sebagaimana yang dibebankan kepada pelaku pencurian gitu ya, tetapi mereka ataupun para pelaku khain ini, pengkhianat ini, koruptor ini akan dikenai sanksi takzir namanya. Jadi sanksi takzir itu adalah sanksi di mana jenis dan kadarnya itu ditentukan oleh hakim ya. Nanti itu akan diserahkan kepada pengadilan gitu ya, kemudian juga melihat, menganalisis gitu ya bagaimana jenis dan kadar korupsi yang dilakukan, maka hukum apa yang pantas gitu ya. Makanya nanti dalam sebuah hadis gitu kan ya, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda terkait dengan pencurian ini ataupun hukum potong tangan ini, itu tidak diterapkan kepada mereka-mereka yang melakukan pengkhianatan. Jadi hadis dari riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda tidak diterapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan, termasuk para koruptor gitu ya, orang yang merampas harta orang lain dan penjamret. Karena tadi itu tidak mengambil harta orang diam-diam, tapi itu adalah merampas gitu kan ya, ataupun melakukan aktivitas pengkhianatan. Maka mereka-mereka ini akan dikenai sanksi takzir. Nah, lalu kepada para koruptor tadi gitu kan ya, hukum takzir tadi ya bisa beragam dari sanksi yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya, contoh-contoh sanksi yang akan diterapkan itu adalah misalnya bisa jadi sekedar nasihat atau teguran karena tadi ya melihat kadarnya gitu ya, atau bisa juga berupa penjara ya, atau diarak juga, dipermalukan gitu ya, bisa juga dengan pembayaran denda, atau yang paling parah itu adalah bisa sampai kepada hukuman mati ya, bisa sampai kepada hukuman mati di mana sanksi ini adalah sanksi yang tepat untuk mereka-mereka nanti yang ditetapkan bahwasanya korupsinya itu sudah mencapai korupsi yang berat gitu ya. Jadi teknisnya untuk orang-orang yang dihukum mati itu beragam gitu ya, tergantung bagaimana ketetapan hakimnya, nanti bisa dipancung ya, bisa sampai di apapun itu ya, sampai pada akhirnya nyawanya itu hilang. Jadi berat ringannya hukuman ta'zir ini memang disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan gitu ya. Nah, maka tadi kalau misalnya hukum Islam itu sendiri punya tindakan yang tegas terhadap ini gitu ya, tapi tadi tidak hanya kepada tindakan kuratifnya, tapi ternyata gitu ya Islam itu sendiri punya tindakan preventif atau pencegahan yang amat sangat luar biasa agar tadi tidak terjadi yang namanya korupsi itu di jajaran pemerintahan gitu. Makanya ada beberapa tindakan preventif yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk melakukan pencegahan korupsi. Yang paling utama tentu tadi kita harus fokus kepada apa yang menjadi faktor utama penyebab korupsi ini. Ya, faktor utamanya tadi kan faktor ideologi, sehingga amat sangat masuk akal sebenarnya langkah paling utama dan paling penting dan yang paling wajib untuk kita lakukan adalah melepaskan pemberlakuan ideologi ini gitu ya. Tentu itu yang paling utama gitu ya. Nah, tentu selanjutnya setelah menghapuskan pemberlakuan ideologi yang jelas-jelas memberikan peluang terjadinya korupsi tadi, yang juga sudah merusak beberapa mental bangsa, termasuk juga tadi ya rusaknya juga beberapa karakter katakanlah individu-individu yang melakukan korupsi tadi, maka akan diterapkan beberapa syariah Islam yang itu akan menjadi sumber hukum tunggal bagi orang-orang yang hidup di dalamnya, termasuk para pejabat pemerintahan dan masyarakat secara umum. Maka ada beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi menurut syariah Islam. Yang pertama, tentu pada saat ingin merekrut SDM atau pejabat negara, tentu negara ini wajib berasaskan
katakanlah profesionalitas dan juga integritas, bukan berdasarkan nepotisme atau hanya gara-gara dia kerabat, atau makanya dalam Islam itu tidak boleh yang namanya penurunan tahta gitu kan ya, tapi memang harus terjadi yang namanya kualifikasi yang jelas. Artinya orang-orang yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan adalah mereka-mereka yang punya kapabilitas ya, memenuhi kriteria. Artinya tidak hanya mampu menjalankan tugasnya, tapi juga dia akan dipastikan adalah orang-orang yang bersaksiyah Islamiyah, artinya berkepribadian Islam, sehingga kepribadian Islam inilah yang akan memberikan jaminan kepada siapapun dia akan menjadi orang-orang yang amanah. Artinya dia akan takut kepada Tuhannya, sehingga dia tidak akan membutuhkan sebenarnya sorotan mata dari siapapun ya, cukup Allah yang akan menjadi CCTV bagi dirinya. Jadi dia tidak akan pernah menyalahi apa yang menjadi konsekuensi akidahnya, terikat hukum syariat secara total ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya layak untuk memimpin negara. Nah, kalau kita di sistem sekarang ya kita bisa lihat sendiri gitu ya, kualifikasi orang-orang yang bahkan menjabat di jajaran pemerintahan, kadang kita bingung gitu ya, dia sebenarnya fokusnya di mana, tapi tiba-tiba dia ditempatkan di jajaran mana gitu ya, sehingga memang ada kita rasa ketidaktepatan dalam memegang amanah yang berkenaan dengan pengurusan rakyat. Kemudian juga yang kedua dikatakan di sini, negara itu wajib memberikan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Jadi pembinaan yang dimaksud ini adalah ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab gitu ya, selaku khalifah pada saat itu, memberikan arahan dan nasihat kepada bawahannya. Jadi dia pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari gitu ya, dia mengatakan kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok ya, kalau kamu menundanya pekerjaanmu akan menumpuk. Artinya apa? Ini adalah sebuah arahan, ini adalah sebuah nasihat, ini adalah sebuah pembinaan riayah dari seorang kepala negara terhadap bawaannya. Artinya ya bagaimana seorang kepala negara mampu memberikan periayahan kemudian nasihat, tentunya dia sendiri adalah orang-orang juga yang punya kualifikasi yang tepat. Artinya dia adalah orang-orang yang layak menjadi seorang kepala negara tadi, sehingga dia mampu memberikan arahan kemudian juga contoh tauladan gitu ya kepada bawahannya yang memang diamanahkan juga menjadi orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan gitu. Kemudian tindakan preventif lain yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi itu adalah yang ketiga, negara wajib memberikan fasilitas dan gaji yang layak kepada para pejabat negara ataupun kepada aparatnya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau untuk di negara kita demokrasi sendiri, bahkan sebenarnya gaji para pejabat itu sangat tinggi gitu ya. Makanya tadi ada anggapan atau asumsi bahwasanya mereka melakukan korupsi itu memang gara-gara ketamakan ya, ketamakan, kerakusan, miskin empati, bahkan tidak berakhlak gitu ya, sehingga berani mengambil apa-apa yang bukan haknya. Nah, sementara kalau dalam Islam, gaji dan fasilitas yang layak tadi itu memang diperhatikan ya untuk diberikan kepada para pejabat negara. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hal ini, siapa saja yang bekerja untuk kami tapi tak punya rumah, hendaklah ya dia mengambil rumah. Kalau tak punya istri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu dan kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan. Hadis riwayat Ahmad. Maka dalam hal ini Abu Ubaidah juga pernah berkata kepada Umar, cukupilah para pegawaimu agar mereka tidak berkhianat. Artinya negara itu sendiri sudah memberikan sebuah wanti-wanti gitu ya. Artinya orang-orang yang bekerja untuk negara adalah orang-orang yang sudah dicukupkan masalah kebutuhannya gitu ya, agar mereka tidak tergoda pada saat mereka mengelola uang yang bukan miliknya, mereka tidak tergoda gitu, karena mereka sudah cukup dengan itu gitu ya. Kemudian juga tindakan preventif lain, Islam itu melarang tegas tindakan suap ya ataupun hadiah bagi para aparat negara. Jadi nggak boleh ada yang namanya aktivitas memberikan hadiah kepada penguasa. Nah, jadi tidak boleh juga aktivitas suap ini ya terjadi di kalangan pejabat pemerintahan ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang dia ambil di luar itu adalah harta yang curang. Nah, jadi hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi persoalan tentang pengambilan harta yang diambilnya dari bukan miliknya, artinya dari bukan gajinya, itu tadi masalah yang kita bahas. Masalah yang pada hari ini masih sangat sering terjadi. Jadi tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah haram dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran. Nah, makanya Islam itu sendiri sangat menindak tegas masalah riswah, masalah suap ini. Dan hari ini kayaknya ini menjadi masalah yang amat sangat banyak dilakukan prakteknya di pejabat pemerintahan. Dan
1-2 kasus memang udah kebukti gitu ya. Kita nggak tahu ya kasus yang lain yang pada akhirnya belum sampai terkuak ke permukaan gitu. Mudah-mudahan ya kita berharapnya sih ini adalah yang terakhir gitu ya. Tapi tadi kalau kita merujuk kepada bagaimana sistemiknya demokrasi ini memberikan peluang, kayaknya masih banyak gitu ya kasus-kasus korupsi yang pada akhirnya belum belum bisa ditindak, artinya belum kelihatan pelakunya gitu. Nah kemudian tindakan preventif lain yang bisa dilakukan itu adalah adanya tauladan dari pemimpin. Nah ini juga penting ya. Jadi manusia cenderung mengikuti orang yang terpandang kan dalam masyarakat gitu ya, termasuk pimpinannya. Jadi memang sudah sebuah hal yang masuk akal gitu ya, atau yang sesuai nalar kita kalau pada akhirnya pemimpin itu harus kasih contoh yang baik gitu. Nah kalau sekarang itu kan para menteri ya, kemudian juga orang-orang yang diamanatkan menjadi orang-orang yang katakanlah yang penyampai aspirasi rakyat, mereka yang diwakilkan oleh rakyat, mereka kan para pemimpin umat sebenarnya. Tapi amat sangat sayang atau amat sangat miris, ternyata mereka memberikan contoh yang tidak baik ya. Mereka melakukan aktivitas pengkhianatan terhadap rakyat ya, sekaligus kepada negara. Nah kemudian yang keenam ya, tindakan preventif yang terakhir yang bisa dilakukan adalah pengawasan oleh negara dan masyarakat ya. Kenapa dikatakan pengawasan? Karena gini, negara dan masyarakat, karena kan tadi kita hidup dalam circle yang sama kan, dalam satu lingkup yang sama. Jadi kalaupun nanti misalnya ada yang mau berpeluang kemudian juga hampir, atau katakanlah dia khilaf ataupun katakanlah dia bakal terjebak, jadi masyarakat dan negara itu harus cepat-cepat ngambil langkah gitu yang memberikan pengawasan. Nah jadi ini pernah terjadi gitu kan ya, fakta-fakta bahwasanya masyarakat memberikan kontrol terhadap negara, misalnya seperti di masa Umar bin Khattab ya, yang pada saat itu Umar bin Khattab memberikan ketetapan terkait dengan dia pernah dikritik karena menetapkan batas maksimal mahar. Jadi langsung ada orang yang mengkritik gitu ya, engkau tak berhak menetapkan itu wahai Umar, yang pada akhirnya dia tersadarkan kan gitu ya. Makanya di sini sekelas Umar saja, seorang pemimpin yang sebenarnya tidak kita ragukan kredibilitasnya, kemudian kapasitas, kemudian juga kemampuannya, itu masih menerima masukan loh gitu ya. Artinya untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kemaslahatan, seharusnya pemimpin itu memang harus terbuka terhadap masyarakatnya. Jadi kalau kita sekarang itu kan terkadang untuk menyampaikan kritik pun kita khawatir gitu ya, karena kadang sering disebut pembangkang, atau kadang disebut yang paling parah itu adalah makar atau ujaran kebencian. Padahal tadi ada kewajiban di pundak kita kaum muslimin ini untuk memberikan katakanlah muhasabah terhadap penguasa pada saat kita melihat ada hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan penerapan hukum gitu ya, dan itu adalah menjadi hak kita sekaligus kewajiban kita sebenarnya. Nah jadi itulah tindakan preventif gitu ya terhadap pencegahan untuk terjadinya korupsi. Adapun tadi kuratifnya gitu ya, langkahnya kalau misalkan benar-benar terjadi korupsinya nih gitu ya, kalau memang terjadi syariah tadi udah diterapkan, kemudian juga tindakan preventifnya betul-betul digalakkan, tapi tetap terjadi korupsi, maka seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, maka yang ditetapkan hukumnya terhadap korupsi adalah sanksi takzir. Karena tadi dia bukan termasuk ke dalam sebuah kejahatan mencuri, tapi dia adalah aktivitas pengkhianatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Makanya hukum bagi orang-orang yang mencuri dalam Islam, korupsi dalam Islam itu adalah mereka akan mendapatkan sanksi takzir berupa hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Jadi bisa sampai pada akhirnya dihukum mati gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan seruan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap tagihan janji perkataan dari ketua KPK yang pernah mengatakan dia akan menghukum mati siapa saja yang mengkorupsi dana bansos? Ya, meskipun sebenarnya itu hanya tindakan kuratif yang barangkali bisa kasih efek jera gitu kan ya. Tapi tadi yang perlu kita perhatikan adalah kalau pada akhirnya tindakan preventifnya tidak kita selesaikan, ini juga akan berulang ya. Peluang untuk terjadinya korupsi dulu harus kita tuntaskan agar tadi masalah korupsinya nggak kejadian lagi gitu ya. Tapi wallahu alam bisawab, itulah yang terjadi ataupun itulah yang akan diterapkan kalau misalnya Islam itu betul-betul menjadi landasan berkehidupan kita, maka sebenarnya masalah korupsi ini akan gampang untuk ditumpas. Nah sekarang kan kenapa pada akhirnya korupsi ini mendarah daging seperti yang udah kita bahas tadi, karena memang demokrasi memberikan peluang itu. Yang mudah-mudahan dengan semangat kita, keistiqomahan kita, kemudian juga dengan keikhlasan kita ya, tidak lama lagi gitu kan ya, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan usaha ya untuk tegaknya sistem peradilan yang
bisa betul-betul adil, di mana tadi itulah sistem peradilan yang berasal dari Sang Maha Pencipta. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, rekan Rau, kita kembali lagi pasti nanti di segmen terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh silahkan di 0822-9999-6105, tentunya di tema korupsi tumbuh subur di negeri demokrasi. And stay tune terus di 105 FM, Your Lifestyle.